Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Stambuk, L1A119101, kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Halu Oleo Kendari. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit memaparkan materi tentang pengenalan organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Langsung saja, anatomi reproduksi hewan jantan. Fungsi reproduksi hewan jantan melibatkan pembentukan sperma dan pengendapan sperma pada hewan betina. Sperma diproduksi dengan tubulus seminiferus testis dan kemudian bawah melalui testis ke epididymis yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Proses reproduksi jantan dibantu oleh hormon dan sistem saraf hormon. Anatomi reproduksi jantan pada hewan besar tersusun atas 3 bagian, yaitu kelamin primer, organ aksesori dan pelengkap, dan alat kelamin luar. Yang pertama adalah testis, di mana testis terbentuk pemanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan dengan ukuran berkisar antara 10-12 cm. Testis yang sehat dapat bergerak dalam struktum dan permukaan luar struktum terasa halus, kecuali pada bagian yang terdapat pola pembuluh darah intrakapsular yang berliku. Adapun gambar tentang testis ada di samping. Lanjut, yang kedua, struktum. Struktum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis yang melapisi subkutan serat otot polos dan tunika dartos yang dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke abdominal. Yang ketiga adalah penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans bagian utama atau corpus, dan pleura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis. Sebagian besar struktur internal tubuh penis terdiri dari kolom jaringan ereksi, yaitu corpora dan corpora cavernosa. Adapun gambar penis terdapat di samping slide. Yang keempat adalah epididymis. Terdiri dari ductus epididymis yang panjang berlipat-lipat yang menghubungkan ductus efferens testis dan ductus deferens. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Spermatozoa berada dalam kondisi belum matang ketika meninggalkan testis dan harus menjalani periode pematangan sekitar 10-15 hari dalam epididymis sebelum akhirnya mampu untuk membuahi sel telur. Epididymis dibagi kepala, tubuh, dan ekor. Saluran ekor epididymis berlanjut sebagai ductus deferens yang berfungsi untuk melawan sperma dari testis ke uretra. Lanjut, yang kelima adalah ductus deferens atau vas deferens. Vas deferens ini merupakan muskular tubul yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis melewati canalis inguinalis sebagai bagian dari korda spermatika dan di dalam ke kaudal memisahkan diri dari bagian neurovaskular korda. Ketika 2 ductus deferens yang mendekati uretra, maka mendekati satu sama lain dan melanjutkan kaudal antara rektum dan vesikula urinaria tertutup dalam lipatan peritoneum. Lipatan genila secara embriologis homolog dengan broad ligamen yang menggantungkan uterus pada betina. Yang keenam adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berwarna kuning pucat, terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher, vesikula urinaria, dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan vesicularis seminis merupakan kelenjar irregular yang berkoagulasi besar terletak di lateral ampula dari saluran yang berbeda. Kedelapan adalah kelenjar bulboretralis
berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik kuda, terletak di bagian dorsal ke uretra setinggi lingkungan iskia tertutupi oleh jaringan ereksi. Selanjutnya kita masuk pada pengenalan organ reproduksi betina. Yang pertama adalah ovarium, merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal, memiliki fungsi ganda yaitu eksokrin atau pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung oleh aliran darah. Yang kedua adalah oviduk. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk pada mamalia memiliki panja dan tingkat melingkar yang bervariasi. Ketiga adalah uterus, tersusun dari 2 tanduk uteri, kornua, korpus, dan serviks, leher. Keempat adalah serviks. Serviks diproyeksikan pada kaudal vagina, terdiri atas sphincter otot polos yang berat dan tertutup rapat. Kelima adalah vagina, adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal, merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus pada saat partus serta selubung tempat untuk pelunis jantan selama kopulasi. Keenam adalah vulva, merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura. Itulah hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.